Kau melakukan hal yang benar. Ketika Laksmi datang ke sini, bukan hanya dia, tapi kau juga akan merasa lebih baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Laksmi, hari ini Durga telepon dan bicara pada ibu. Kelihatannya dia sangat sedih. Dia merasa kesepian. Ranbir pergi ke luar negeri untuk beberapa pekerjaan. Jadi tidak ada yang bisa diajak bicara dengannya. Atau sebaiknya kita kunjungi dia saja. Ibu tadinya ingin menelpon tapi karena Ibu Ranbir tidak terlalu baik, jadi Ibu tidak perlu memanggil Durga ke sini. Ibu sebenarnya khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan satu hal, Laksmi. Apa itu, Bu? Kenapa kau tidak tinggal bersama Durga? Ibu, bagaimana aku bisa? Supaya dia tidak merasa kesepian di sana. Dia akan merasa lebih baik. Lakukanlah demi ibu. Baiklah, Bu. Aku akan pergi. Ayo, ambil barang bawaannya. Ayo masukkan. Tuhan memberkatimu. Ayo. Sampai jumpa. Savitri, sepertinya baru kemarin saat kita mengucapkan perpisahan ke Laksmi sebagai mempelai wanita, semua orang sangat bahagia. Dia sangat bahagia juga. Tapi hari ini hatiku terbebani, kemudian menyuruhnya pergi, Savitri. Semoga Tuhan menjaga putri kita dalam kebahagiaan. Savitri, aku tidak lengkap tanpa anak perempuanku. Dan dia itu tidak... 25 tahun yang lalu Menka tidak melahirkan anak laki-laki. Tapi dia melahirkan anak perempuan. Kau kenapa? Savitri, dalam semua kerumitan, aku lupa semua tentang putriku yang Menka sembunyikan dari kita selama 25 tahun. Walaupun dia tidak bersalah, tapi dia bertahan dari semua hukumannya sendiri. Savitri, aku ingin membawanya pulang. Aku ingin sekali membawanya pulang. Kau benar sekali. Dia memiliki hak yang sama terhadap kita, keluarga kita, cinta kita seperti anak-anak kita yang lainnya. Kita akan pergi dan bicara pada Menka sekarang. Menka, maafkan aku kalau aku ingin bertanya lancang seperti ini. Tapi kami ingin tahu tentang putri kami. Aku tidak tahu di mana dia. Aku tidak tahu apa-apa. Menka, karena kebenarannya sudah diketahui, kami ingin tahu. Kami berjanji tidak akan menyakitinya. Sebenarnya kami ingin memberinya kebahagiaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Memang benarkah, Savitri? Aku tidak tahu di mana dia. Karena aku mempercayakan selama ini dengan Kak Rasik. Aku tidak tahu di mana dia sampai saat ini, Kak.
Aku juga belum pernah bertemu dengannya. Bahkan aku tidak tahu siapa namanya. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu apa-apa begitu? Kau tidak tahu tentang anak perempuanmu yang dikandung selama 9 bulan? Kau mengabaikan keibuanmu. Kau tidak hanya memisahkannya dari dia sendiri, tapi juga tidak menyimpan jejaknya. Kau ini ibu macam apa? Itu tidak benar. Aku pasti akan selalu... Sudah cukup, cukup. Aku tidak percaya kata-kata apapun darimu. Rasik. Kakak ipar kau datang untuk menemui aku? Aku tidak tahu ternyata kau peduli padaku. Aku ucapkan banyak terima kasih, Kak, karena kepedulianmu padaku. Katakan padaku, Rasik, di mana putriku? Bagaimana dengannya? Bagaimana kondisinya? Dan nasibnya sekarang bagaimana? Seorang putri yang kau tidak tahu, tidak melihat, atau tidak mendengar tentangnya, ha? Kau sangat gelisah kepadanya? Rasa sakit dan kesedihan seperti itu? Sekarang aku tahu. Setiap makhluk memiliki harinya. Ada saat ketika aku memohon kepadamu dan sekarang kau memohon kepadaku dengan datang kemari, iya kan? Untuk mengetahui tentang anak perempuanmu. Tapi tidak, kakak ipar, tidak. Aku tidak akan menceritakan apapun tentang putrimu. Tidak sama sekali. Sekarang apa yang kau pikirkan, ha? Apa? Kau akan bertanya dan aku akan mengatakan semuanya, begitu menurutmu? Ha? Selama aku menderita di balik jeruji besi ini, kau akan menderita di rumahmu, Suryakan. Tidak ada yang pernah bahagia setelah membuat Rasik bersedih. Kau juga tidak akan bahagia, kakak ipar.